sampai tanggal 13 September tahun depan. Tiba-tiba hari ini sudah ada calon yang berkeliling. Iya. Yang semi kampanye. Dan nggak ada yang berani nyemprit gitu loh. Semi kampanye, semi konsolidasi. Cadas, Fahri Hamzah tampol Anies soal safari politik gak ada manfaatnya buat rakyat. Nasdem salah langkah usung Anies, elektabilitasnya pun anjlok parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung, maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah menyinggung mengenai deklarasi bakal calon presiden. Ia menyebutkan jika agenda tersebut penuh dengan drama. Disebutkan Fahri Hamzah, deklarasi bakal calon presiden telah dilakukan pada tahun lalu. Namun, pada saat ini masih belum pasti. Tapi saat ini sudah ada 3 orang yang dipastikan sebagai bakal calon presiden. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dari ketiga capres itu, Fahri menyindir safari politik bakal calon presiden Anies Baswedan yang sejak pertama kali dideklarasikan pada 3 Oktober 2022. Ia pun menyindir Anies yang sudah lebih dari 8 bulan melakukan berbagai gerakan politik, tetapi tak ada manfaat yang diperoleh bagi masyarakat. Kegiatan itu, kata Fahri, seperti bertemu banyak pihak, mengumpulkan massa, sampai memunculkan drama politik namun hasilnya nihil. Memang safari politik Anies tidak memiliki efek apapun bagi masyarakat, karena Anies lebih mementingkan gagasan. Itu sebabnya dia pernah bilang jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata dan gagasan. Setiap orang yang punya gagasan harus punya narasi yang kuat agar dapat diikuti oleh orang lain. Sedangkan aksi itu nomor sekian. Yang penting gagasan dulu baru narasi. Itulah mengapa selama 5 tahun Anies tidak ngapa-ngapain. Kerjanya cuma bangun narasi seolah dia sudah kerja, padahal tidak kerja. Kerjanya hanya bikin gagasan tapi tidak ada hasilnya. Wajar saja kalau Jakarta tidak banyak melakukan pembangunan dalam 5 tahun terakhir, ternyata karena narasinya belum selesai disusun. Gagasan dan narasinya harus dibikin dulu, lalu didiskusikan, dievaluasi lagi, kemudian dirapatkan, diperbaiki lagi, dipelajari lagi, lalu dibahas dalam rapat lagi, begitu seterusnya sampai lebaran kuda. Anies ini lebih pantas kalau jadi pembicara saja. Cukup dengan teori, tidak usah kerja. Modal mulut sudah cukup, jadi gubernur tapi modal cuap-cuap hasilnya ya acak-acakan. Itulah mengapa saat kampanye ia tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Selain itu, elektabilitas Anies juga kian merosot di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini tentu saja menjadikan nasib Partai Nasdem apes seusai mendeklarasikan Anies sebagai capres. Bahkan sejumlah kasus telah menimpa Partai Nasdem, seperti kader Nasdem yang mundur, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka dugaan kasus korupsi, hingga elektabilitas Anies yang kian merosot di sejumlah lembaga survei. Tentu saja benar yang dikatakan oleh Fahri Hamzah, Anies tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Yang ada malah politik identitas yang selalu ditebarkan oleh Anies Baswedan dan kelompoknya tersebut. Kalaupun ditanya soal prestasi, Anies pasti akan bilang tidak punya cukup waktu untuk menceritakan semua prestasinya. Jadi silakan renungkan, apakah Indonesia mau dibangun atas dasar gagasan dan narasi yang tak memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah bisa negara jadi maju kalau aksi ada di nomor sekian? Rakyat mau disuguhi dengan mimpi dan mulut manis sampai kenyang. Yang penting rakyat dibuai dengan mimpi indah, negara mau gimana ya terserah. Ya, jangan remehkan kekuatan kata-kata, karena hal itu bisa mengibuli banyak orang. Jangan remehkan narasi, karena memang pada dasarnya sudah terbukti banyak yang tertipu oleh gambaran masa depan muluk dan tak masuk akal. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu percaya dengan safari narasi yang dibuat Anies dan tim hurinya. Banyak manipulasi, banyak drama murahan, gak bermanfaat juga bagi masyarakat. Aslinya ini, Anies memang gak bisa kerja. Jadi, bagaimana menurut Anda? Dan kita tidak menginginkan sama sekali ada yang namanya PHK di Ancol. Jadi, kalau Anda katakan BUMD yang punya hati saat ini, Ancol adalah di antara yang sedikit itu. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Geis adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies.
Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Gays sebaliknya. Modiar, skandal dugaan korupsi Ancol terbongkar. Pejabat dan ex-pejabat terancam dipidana, KPK dan Kejagung siap usut. Tuyul Ancol dan Anies auto panik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Besok siang untuk melihat lokasi mana saja yang direnovasi gitu ya, atau dana ini digunakan untuk apa sih, kan kita juga ingin tahu. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniaku di channel Media 45. Kabar mengejutkan datang dari PT Pembangunan Jaya Ancol karena sejumlah pejabat maupun mantan pejabat PT Pembangunan Jaya Ancol berpotensi dipidana karena adanya dugaan korupsi. Jika benar, apakah Anies dan Tuyul Ancol akan panik? Ya, kasus dugaan korupsi di PT Pembangunan Jaya Ancol atau PJA masih terus bergulir. Pasalnya, pejabat dan mantan pejabat PT PJA tersebut diduga tersandung dugaan korupsi sejumlah proyek mangkrak di salah satu BUMD DKI Jakarta tersebut. Terkait hal ini, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai bahwa sejumlah pejabat maupun mantan pejabat PT Pembangunan Jaya Ancol berpotensi dipidana. Hal ini apabila mereka terbukti merugikan anggaran daerah. Menurutnya, PT PJA tidak bisa lepas tangan begitu saja. Ia beralasan karena temuan sejumlah proyek mangkrak dan kerjasama bisnis yang diduga ilegal merupakan objek milik PT PJA. Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menduga jika PT PJA seakan lepas tangan terkait dengan perselisihan antara PT MEIS dan PT WAIB sebagai penyewa tenan di Ancol Beach City atau ABC Mall. Ia juga mencium dugaan adanya konspirasi dalam kontrak musik stadion ABC Mall karena ada kontrak yang dinyatakan wan prestasi tetap dilanjutkan. Lebih lanjut, Gilbert menilai jika jajaran direksi PT PJA tidak menerapkan good corporate governance karena pengelolaan proyek yang menggunakan APBD seharusnya menggunakan tender, tidak menggunakan MOU segala macam. Diketahui sebelumnya memang viral di media sosial terkait dengan dugaan sejumlah proyek Ancol yang mangkrak yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Bahkan Ombudsman RI meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta memanggil Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Sofyan Jalil, Hendrali, dan Ferditan terkait konflik pengelolaan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo atau WAIB dengan PT Mata Alang International Stadium atau MEIS. Lantas jika memang terbukti terlibat, maka para pejabat dan ex-pejabat PT Pembangunan Jaya Ancol harus segera diperiksa, termasuk gubernur dan para komisaris yang telah hengkang. Bahkan publik sendiri juga sudah muak melihat masalah mangkraknya proyek di Ancol dan dugaan korupsi yang jalan di tempat. Bahkan publik mendesak agar kasus ini tidak didiamkan saja lantaran berkaitan dengan dana APBD DKI. Ya memang, KPK harus mengusut tuntas permasalahan ini. Jika perlu seret mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Gays Khalifa. Sebab mangkrak dan dugaan korupsinya itu terjadi sejak era mereka itu menjabat. Saya sendiri jadi teringat dengan Gays Khalifa yang menjabat sebagai Komisaris Ancol. Selama ini selalu lantang membela Anies mati-matian, perusahaan yang dipimpinnya pun rugi besar, banyak bicara tapi kinerja perusahaannya itu tak beres. Anies dan Tuyul Ancol tentu mulai panik dan tidak bisa berbuat banyak karena nama Anies sudah hancur lebur berantakan akibat kemungkinan terlibat kasus korupsi. Apalagi Partai Nasdem pun menjadi partai yang sekarang mulai panik karena capres yang didukungnya dan yang diusungnya boroknya sudah mulai ketahuan melakukan tindakan yang diduga tindakan korupsi. Dan mungkin juga WhatsApp grup mereka langsung mendadak ramai mencari cara bagaimana Anies terlepas dari jeratan hukum yang diduga karena ulahnya itu sendiri. Sudah terlalu lama memang DKI Jakarta dikeruk dan dibuat menjadi lahan bancakan. KPK sendiri juga pengecut dalam mengurus dugaan korupsi yang diarsiteki oleh Anies Baswedan itu. Gays malah cuap-cuap di Twitter, selayaknya orang Indonesia saja. Orang macam Gays Tuyul Ancol ini memang macam Rocky Gerung, tidak punya sopan santun dan norma adat. Begitu bencinya kalian sama orang Indonesia? Ya memang sih ya, circle kalian kan orang pendatang dengan mental menganggap orang Indonesia itu rendah. Jadi, bagaimana menurut Anda?